Nama saya Hanifatus Zahro. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan jurnal yang berjudul Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar. Selamat menyaksikan. Review jurnal Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar. Penulisnya adalah Ida Ayu Gede Praba Dewi dan Komang Rahayu Indrawati. Preview Hanifatus Zahro. Teori. Dalam jurnal tersebut menggunakan teori kognitif dan teori hierarki belajar Robert M. Gardner. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, persepsi, dan pemahaman yang dapat diukur dan dapat dipahami. Adapun kaitan teori kognitif dengan jurnal tersebut adalah bahwa jurnal tersebut membahas tentang proses perubahan pemahaman, dengan arti lain adalah mencari cara agar siswa mudah untuk memahami pelajaran yang telah diberikan oleh guru, yaitu dengan cara membuat catatan. Sedangkan inti dari teori hierarki adalah menyelidiki kemampuan dan memecahkan masalah disiplin diri dan juga bersikap pada positif matematika. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dari jurnal yang berjudul Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar adalah siswa yang berumur 15 sampai 20 tahun yang berada di wilayah Denpasar. Adapun siswa yang diteliti adalah para siswa SMA kelas 2 jurusan IPA. Sedangkan sekolah-sekolah yang terpilih dalam pengambilan sampel adalah SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 7 yang berada di wilayah Denpasar. Di sini guru juga termasuk dari subjek penelitian karena guru berperan dalam mengajar siswa-siswanya. Mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran matematika. Ketiga yaitu metode penelitian dan pengumpulan data. Variabel yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah variabel independen atau bebas. Jadi dalam penelitian ini sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori sebagai variabel tergantung. Definisi operasional mengenai sikap perilaku mencatat yaitu yang menentukan efek positif dan negatif yang dirasakan individu lain. Adapun definisi operasional sikap kemampuan memori yaitu derajat yang menentukan efek positif dan negatif yang dirasakan individu terhadap suatu objek psikologis terhadap kemampuan mengingat kembali informasi yang tersimpan di dalam ingatan siswa dan telah dipelajari sebelumnya. Sedangkan metode penelitian data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Di sini menggunakan dua metode kuesioner, yaitu kuesioner sikap perilaku mencatat dan kuesioner sikap kemampuan memori. Kemudian yang keempat yaitu hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian di sini adalah peneliti menggunakan tryout terpakai, yaitu kuesioner disebarkan kepada subjek tryout dan subjek tryout tersebut sekaligus sebagai subjek penelitian. Pengambilan sampel dimulai dari tanggal 20 Desember 2012 sampai 4 Januari 2013 berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas koefisien alfa pada skala sikap perilaku mencatat diperoleh uji coba kesohihan 30 item pada skala perilaku mencatat diperoleh koefisien korelasi yang berjarak dari 0,085 sampai 0,585 dan 3 item yang gugur dari 30 item yang diuji sehingga jumlah item yang sahih adalah 27.
Kemudian peneliti menggugurkan 3 item yang tidak sahih terhadap sahih tersebut, sehingga perolehan koefisien korelasi yang bergerak dari 0,216 hingga 0,601. Kemudian pada uji coba skala sikap kemampuan memori dengan 24 item diperoleh koefisien korelasi yang bergerak dari 0,129 hingga 0,588. Kemudian yang kelima yaitu analisis data. Teknis analisis data yang digunakan yaitu validasi konstruk dan validasi isi. Validasi isi adalah suatu pengukur untuk mengetahui sejauh mana isi alat mengukur validitas kemampuan. Validitas mewakili seluruh aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Kemudian yang dimaksud dengan validitas konstruk adalah tipe validitas yang menunjukkan jumlah mana tes mengungkapkan suatu trait atau konstruk teoretik yang hendak diukur. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah subjek berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Saminov, sedangkan uji linearitas dilakukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan uji regresi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal perilaku mencatat dan kemampuan memori pada proses belajar. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.